Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran Matematika SMP. Channel ini pasti sangat dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan masa depannya. Karena di channel ini dibahas tentang matematika SMA, matematika minat dan matematika wajib. Lalu di matematika SMP kelas 8 dan kelas 9, kelas 7-nya akan menyusul ya. Lalu ada juga konten motivasi dan hikmah, dan juga ada tentang dakwah bagi mereka yang suka mendengarkan tausiah. Kali ini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi bagian yang pertama ya. Ini materi kelas 8 SMP. Nanti sumber belajarnya saya ambil umumnya dari buku ini, Matematika SMP untuk kelas 8. Disusun oleh Bapak Samsul Junaidi. Bapak Samsul Junaidi itu saya. Dan Bapak Eko Siswono, ini seorang guru besar matematika di UNESA. Penerbitnya ini ya. Baik, tentang relasi dan fungsi ini, nantinya kalau kita sudah paham tentang relasi dan fungsi ini, salah satu aplikasinya seperti ini. Kalau ada ini sebuah roket, ya, diluncurkan seperti ini, maka ketinggian sebuah roket itu setelah T detik diluncurkan dapat dinyatakan dengan fungsi ini. 30T min 5T kuadrat. Nanti kamu setelah belajar ini, kita akan mengetahui kapan roket akan mendarat. Kapan roket akan mendarat. Kapan roket akan mencapai ketinggian maksimum. Dan berapa tinggi maksimum yang dicapai roket. Jadi itu salah satu dari aplikasi relasi dan fungsi. Nah, sekarang kita coba pahami pengertian dari relasi. Kita amati gambar ini ya. Gambar ini kita amati. Ini seorang anak bernama Bima. Dia suka sepak bola dan tenis. Lalu Ricky, dia suka renang dan sepak bola. Dan Eni, dia suka renang dan tenis. Diana suka tenis. Maka dari gambar ini kita bisa membuat dua buah himpunan, yaitu satu himpunan nama anak, jadi nanti anggotanya Bima, Riki, Eni, dan Diana. Nah ini lihat, himpunan A ini anggotanya, anggota nama anak-anak tadi ya. Dan himpunan B tentang apa? Kesukaan mereka terhadap olahraga tertentu, yaitu sepak bola, anggotanya nanti sepak bola dan tenis ya, lalu renang dan apalagi nih, tenis, renang, sepak bola ya sudah. Maka ini renang, sepak bola dan tenis. Ya. Maka kita bisa membuat hubungan antara apa? Antara A dan B, kesukaan mereka. Jadi nanti ini dihubungkan dengan ini Bima, dihubungkan dengan sepak bola dan tenis. Ya. Jadi kalau dihubungkan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Nah ini anggotanya A tadi Bima, Diana, Riki, dan Eni. Bima tadi suka renang. Nah ini Bima suka renang, anak panah ini. Lalu Bima juga suka sepak bola. Lalu Diana suka renang. Jadi suka renang dan suka tenis. Lalu Riki suka sepak bola dan suka tenis. Eni suka tenis. Ya. Nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini relasi ini syaratnya adalah menyukai olahraga. Menyukai olahraga. Jadi maksudnya Bima suka renang, Bima suka sepak bola. Riki suka sepak bola dan Riki suka tenis dan seterusnya ya. Itu. Paham ya tentang relasi, pengertian dari relasi.
Cara menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Dengan diagram panah. Seperti ini. Nah ini termasuk apa? Diagram panah. Ini satu. Ini panah, ini panah, ini panah. Contoh yang lain dari diagram panah itu, diketahui himpunan A. Kalau ada seperti ini, A-nya ditulis dengan huruf kapital, huruf besar, lalu ini ada kurung kurawal, berarti ini dibaca apa? Himpunan A, anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan B, anggotanya 4, 5, 6. Gambarlah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi kurang dari. Nah, maksudnya yang A ini kurang dari berarti anggota A yang kurang dari anggotanya B. Berarti nanti 3 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 5, 3 dipasangkan dengan 6. Kenapa? Karena 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5, dan 3 juga kurang dari 6. Itu kalau yang A. Faktor dari, berarti yang A ini yang faktornya B mana? C lebih dari, kebalikan dari A. Berarti ini yang lebih besar dari ini yang mana? Coba kita lihat. Nanti A anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita lihat. Nih, A 3, 4, 5, 6, 7. Yang B anggotanya 4, 5, 6. B anggotanya 4, 5, 6. Pertanyaan A tadi yang kurang dari. Nah ini 3 dipasangkan dengan 4. Karena 3 kurang dari 4. 3 dipasangkan dengan 5. 3 dipasangkan dengan 6. Karena 3 kurang dari 5, 3 kurang dari 6. 4 dipasangkan dengan 5. Tidak dipasangkan dengan 4. Karena 4 dengan 4 sama, bukan kurang. Ya. Jadi yang kurang, 4 itu kurang dari 5, 4 kurang dari 6. Bisa dipahami ya. Sedangkan 5 hanya kurang dari 6. 6 tidak ada. 6 itu kurang dari mana di sini? Enggak ada. Maka enggak ada panahnya. 7 juga begitu. 7 kurang dari mana? Enggak ada. Oke ya. Paham ya? Ini berarti apa? Syaratnya adalah kurang dari. Relasi A ke B dengan syarat kurang dari. Lalu yang B, syaratnya tak faktor dari. Berarti A ini faktornya B. 3 faktornya 6. Betul? Betul. 6 itu bisa difaktorkan jadi 2 dan 3. Salah faktornya 3. 3 bukan faktor dari 4, makanya enggak ada panah. 3 bukan faktor dari 5, maka enggak ada panah. Lalu 4 itu faktornya 4. Bukan faktornya 5. Ke sini enggak ada panah, di sini enggak ada panah. 5 faktornya 5. Paham ya? 6 faktornya 6. Hanya begitu. Tidak sulit. Yang C yang lebih dari. 3 lebih dari apa di sini? Enggak ada. Maka dari 3 enggak ada panah. 4 juga enggak ada yang lebih dari 4. Ya, di sini enggak ada. Yang sama yang ada, yaitu 4 dengan 4. Yang diminta yang lebih. 4 lebih besar dari apa? Enggak ada. 5 lebih besar dari 4, betul ya. 6 lebih besar dari 4 dan lebih besar dari 5. 7 lebih besar dari 4, lebih besar dari 5, dan lebih besar dari 6. Jadi ini syaratnya lebih dari. Ini namanya diagram panah ya, diagram panah. Lalu ini yang kedua, menyatakan apa ini relasi ini dengan pasangan berurut ya, dengan pasangan berurut. Perhatikan kembali diagram panah berikut ini. Tadi sudah ada ya, bahwa Bima senang renang tadi ya. Bima senang sepak bola, Diana senang renang, senang tenis, Ricky senang sepak bola, Ricky senang tenis, dan seterusnya ya. Kita dapat menyatakan relasi di atas dalam bentuk pasangan berurut. Ilustrasinya begini, Bima pasangkan dengan renang, Bima pasangkan dengan sepak bola. Kenapa? Ini loh. Kamu lihat ini gambarnya tadi. Bima senang renang, Bima senang sepak bola. Maka nanti Bima, renang, Bima, sepak bola. Oke ya. Kita lihat Bima. Nah ini Bima, renang, dan Bima, sepak bola. Itu pasangan berurut namanya. Yang disebut pertama ini yang gambar di kiri, himpunan yang di kiri, yang disebut kedua yang di kanan. Ya, yang di kanan. Jadi seperti ini. Jika suatu relasi A ke B, maka anggotanya A ada di depan, anggotanya B ada di belakang. Jika suatu relasi B ke A, berarti anggotanya B ke di depan, anggotanya A di belakang. Maka apa? Bima, renang tidak sama dengan renang, Bima. Paham ya? Jadi untuk relasi tidak berlaku hukum bolak-balik.
Hukum komutatif tidak berlaku. Paham ya? Maka contohnya ini ditentukan A 0, 2, 4. Dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Jika relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah lebih dari, maka tentukan himpunan pasangan berurutnya. Nah, agar lebih teliti, kalau ada soal kayak gini ditanya pasangan berurut, kamu buat dulu diagram panah ya, diagram panah. Untuk buat diagram panah, A ini ditulis di kiri, B-nya ditulis di kanan. Dimintanya nanti lebih dari, coba. Nah, di kiri ini A, 024, B-nya 123. Yang lebih dari, 0 lebih dari apa di sini? Enggak ada. 2 lebih dari 1, benar ya. 4 lebih besar dari 2, lebih besar dari 2, lebih besar dari 1, lebih besar dari 2, dan lebih besar dari 3. Maka pasangan berurutnya 0 enggak ada. Enggak ada 0, karena enggak punya panah, enggak punya kawan. Duanya ada, yaitu 1. Berarti ada 2,1 ini, 2,1. Ya. Dan ini 4-nya ada 3, 4,1, itu 4,1. Lalu ini 4,2, 4,2, dan 4,3, ini 4,3. Paham ya? Jadi kalau disuruh buat pasangan berurut, yang lebih teliti kalau dibuat apa? Diagram panah terlebih dahulu. Diagram panah terlebih dahulu. Ya, sudah 2 yang sudah kita bahas tentang cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan pasangan berurut. Yang ketiga dengan diagram kartesius. Diagram kartesius. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang tadi ya, yang ini tadi. Kalau dibuat program kartesius, ini yang kanan ini, anggotanya ini diletakkan di sumbu mendatar. Sedangkan ini diletakkan di sumbu vertikal. Ini mendatar itu berarti horizontal ya, mendatar kiri kanan, sedangkan vertikal itu atas bawah ya, atas bawah. Jadi nanti Bima dipasangkan dengan renang dikasih tanda noktah, titik besar ya. Ini coba kita lihat. Bima di mendatar, renang di atas, vertikal ya. Maka nanti Bima dengan renang ketemu. Coba lihat. Ini Bima ditaruh di mendatar, dan renang ditaruh di vertikal. Maka Bima dengan renang ini ketemu, di sini kasih nokta. Titik ya, agak besar ya. Lalu kamu lihat di sini nanti, apalagi di sini. Bima dipasangkan dengan sepak bola. Coba kita lihat. Bima dengan sepak bola. Ya, tahu? Paham ya? Lalu kita lihat lagi. Diana dengan renang. Diana dengan tenis. Coba kita lihat. Diana, mana Diana ini? Dengan renang. Dan Diana dengan tenis. Ricky. Coba. Lihat Ricky. Ricky mana? Dengan apa ini? Sepak bola dan Ricky dengan tenis. Coba lihat. Ricky dengan sepak bola ini. Dan Ricky dengan tenis. Paham ya? Sedangkan ini hanya suka satu bidang olahraga, yaitu suka tenis saja. Ini suka tenis saja. Kalau kamu ditanya ada berapa orang yang suka tenis, dari sini bisa melihat tenis. Nah, ada 1, 2, 3. Siapa saja itu? Diana, Ricky, dan Eni. Berapa orang yang suka sepak bola? Nah, ini. Siapa saja yang suka? Ada 2 orang ya. Yang suka sepak bola adalah Bima dan Ricky. Berapa orang yang suka renang? 2 ya. Siapa saja? Bima dan Diana. Paham ya? Oke ya, saya kira ini tidak sulit bagi kita. Insya Allah tidak ada kesulitan. Nanti kalau ada kesulitan, kamu bisa tanya ke saya. Di belakang itu ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi. Ya. Oke, ini ada soal. Ayo berlatih. Ini soal nomor 1 ya. Kamu coba nomor 1. Terus nanti ada ayo berlatih 2. Nah ini. Dari kota B menuju kota R ada beberapa jalan yang bisa dilalui. Ini.
Nanti bisa dikerjakan. Ayo berlatih 3, ini tentang diagram Cartesius ya. Ada 2 soal. Nah, kalau ingin berdiskusi bisa menghubungi WA pribadi. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.